Oke, kembali lagi di Nocturne Lab bersama saya Romi. Dan saya Tasya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang dokumen manajemen sistem lagi nih, DMS. Masih lanjutan dari video yang sebelumnya. Sekarang kita lebih ke Q&A ya. Iya benar. Lebih ke tanya jawab sebenarnya, pertanyaan apa aja sih sebenarnya yang paling umum ditanyain. Ada yang menarik nih, salah satunya pertanyaan yang paling menarik adalah apa sih bedanya DMS ini dengan Google Drive? Katanya sama gitu loh. Sebenarnya ada bedanya nggak sih? Ada banget bedanya. Ya emang mirip sih, tapi ya pasti ada bedanya. Nah, bedaan paling besar itu ada di version control. Version control, oke. Mungkin detail dari bedanya ini langsung kita cobain aja kali ya? Iya. Oke, langsung kita cobain aja. Kita login di sini pakai akun saya dulu kali ya? Ya, pakai akun. Oke. Jadi ini akun saya nggak pernah register loh. Berarti ini di wikinya di admin. Oh, ada panel admin. Iya. Oke, menarik nih. Se-powerful apa panel admin itu nanti bakal kita bahas detail. Jadi jangan kemana-mana guys. Oke. Kita lanjutin terus. Nah, di sini ada namanya dashboard. Nah, Oh, ini tampilan utamanya ya? ya, di sini ada my set, my activity, my text, sama my document. Oke. Jadi kalau version control itu tadi adanya di mana tuh? Nah, kita bisa ngeceknya di my file. Oke. Nah, di sini misalnya kita buka file yang proposal ini. Ini dokumen-dokumen yang kita miliki berarti Iya. ya, yang pernah kita upload, yang pernah kita terima gitu ya. Benar. Nah, kita langsung aja scroll ke bawah sini nih. Nah, di sini ada namanya version history. Version history. Jadi version history ini sebenarnya apa nih? Version history itu kayak pelacakan historinya. Oke. Siapa aja yang terakhirnya di Oh. jamnya gitu. Oh gitu. Jadi setiap kali ada yang ngedit itu ini version history ini nambah. Iya, benar. Nambah dan dia otomatis bikin history sebelumnya, pengeditan sebelumnya. Jadi kita bisa rollback ke belakang. Jadi si A udah ngedit, si B udah ngedit, si C udah ngedit. Bertambah tuh version historinya dan Benar. kita bisa rollback lagi ke editannya si A gitu ya. Iya, benar. Oke, berarti misalkan dokumennya udah terlalu sering diedit, kita mau kembali ke versi yang paling dulu, itu bisa-bisa aja berarti ya? Bisa. Nah, di situ juga nanti kita bisa download, ada fitur downloadnya di sini nih. Ini kalian tinggal klik download. Oke, kita bisa download versi tertentu. Oke, Benar. ini version ini yang bikin gimana? Siapa nih? Yang bikin otomatis aja. Oh, Kita secara nggak otomatis? usah repot-repot. Oh, jadi gitu. kalau habis kita ngedit sebuah dokumen, itu versinya otomatis dibikin tuh? Iya, benar. Oh, oke. Nah, terus ini versi ini nambah kalau misalkan kita ngedit nih. Kalau orang lain ngedit gimana? Bisa juga, dia akan otomatis teredit gitu. Oh, berarti nggak harus kita doang ya. Berarti walaupun kita udah ngirim dokumen ke orang lain, itu dokumennya sebenarnya tetap satu yang hak aksesnya aja yang diberikan ke orang lain, Ya, bukan benar. dokumennya di copy jadi dua ya berarti ya? Iya, benar. Oke. Kalau kita coba ngirim gimana? Oke, kita coba kirim ya. Oke. Misalnya di sini kita ngatur dulu manage permission-nya nih. Oh, berarti sebelum kita ngirim, kita atur dulu permission-nya. Benar. Permission ini hak akses. Benar. hak Siapa akses. aja yang bisa ngeliat gitu ya? Ya, benar. Gitu. Nah, di sini kita langsung kan udah ada di ini ya, di manage permission. Nah, kita langsung aja klik add user or group. Nah, Oke. misalnya kita sekarang kayak everyone dulu aja. Everyone ini berarti siapa aja? Ya, siapa aja. Siapapun gitu ya? Hmm. Oke. Nah, kita add. Nah, everyone ini di apa? Apakah dia cuma bisa ngeliat, bisa ngedit? Di sini ada pilihannya. Orang yang bisa lihat belum tentu bisa ngedit. Benar. Oh, itu bisa dipisah ya? Bisa. Jadi ada orang yang cuma bisa lihat doang, ada yang bisa lihat dan bisa ngedit gitu ya? Nah, Oke. nah ini kita. Berarti ini sangat aman berarti ya? Iya, sangat aman nih. Kita jadiin editor aja. Terus kita save. Nah, udah kita save. Terus kita langsung aja di sini start workflow. Oke, berarti habis kita atur hak aksesnya, kita bisa start workflow. Iya. Workflow ini penyebaran dokumen berarti ya? Iya, benar. Penyebaran dokumen nih dari misal nih dari si marketing nyebar ke atasannya, Ya. nyebar ke orang produksi misalkan gitu ya? Benar.
benar. Oke, start workflow. Apa aja yang harus kita lakuin ketika Ya. kita ngelakuin workflow ini? Nah, pertama kita di sini ada pilihan please select a workflow. Ini tipe-tipe workflow-nya berarti? Ya, benar. Oke. Ada new text, ada preview and approve, ada preview and approve one more reviews, terus ada review and approve profile preview. Oh, berarti ini lebih ke ini ya, mode dari penyebarannya ya? Iya, benar. Kita bisa nyebarin hanya ke satu orang. Iya. Jadi misalkan dari si A ngirim ke si B nih. Benar. Si B ini udah nggak bisa ngirim lagi ke orang lain. Iya, benar. Udah penyebarannya berhenti, sehingga kita bisa ngontrol penyebarannya sampai mana. Iya. Karena bisa aja sebuah dokumen itu sangat rahasia ya nggak sih? Iya, benar. Ada nih karyawan A boleh akses, jangan sampai dia nyebarin ke karyawan B ya nggak? Benar. Oke, ada juga yang bisa workflow-nya ini ngirim ke grup Iya. atau jabatan ya. Ini Benar. grup ini sebenarnya kayak jabatan gitu nggak sih ya? Iya, benar. Oke. Itu tuh kayak jabatan. Oke, jadi kalau misalkan dari si A ngirim ke si B masih boleh ngirimin ke jabatan yang sama, Iya. ke grup anggota grup yang sama. Iya. Tapi dia nggak bisa ngirim ke orang lain ya. Iya. Misal nih, oh ini dokumen khusus manajer-manajer aja gitu ya. Dia Iya. nggak bisa tuh ngirim ke karyawan, ke marketing misalkan Iya. gitu ya. Hmm. Oke, terus tipe apa lagi? Terus di sini ada review and approve. Ini bisa ke multi viewers. Oh, Gitu. tadi ke satu orang aja, Atau terus bisa ke ke grup banyak aja, orang. atau bisa ke banyak orang. Berkali-kali, misalnya mau ngirim ke sini, mau ngirim ke sini juga, mau ngirim ke sini. Oh, ini poin paling penting dalam ngatur penyebaran dokumennya berarti ya? Iya, gitu. Oke, jadi jangan sampai kita udah ngeset nih hak aksesnya tadi, permissionnya kita set semua orang. Tapi jangan sampai semua orang itu bisa nyebar lagi ke banyak orang gitu ya. Iya, Kita benar. batasin penyebarannya sampai mana. Benar. Oke, apalagi yang harus kita atur sebelum kita start workflow? Nah, kita langsung aja klik misalnya new ya, new text. Di sini kita bisa ngetik message-nya. Message ini kayak note catatan gitu ya? Iya, misalnya tolong revisi. Oh, ini yang biasa kita kirim lewat WhatsApp. Jadi selama ini kita ngirim dokumen pakai email nih, terus kita konfirmasi pakai WhatsApp. Udah dikirim ya Pak gitu. Nah, ini nggak Iya, perlu berarti ya, nggak udah perlu. di sini aja ya. Benar. Oke. Terus kita bisa Ini sangat mempermudah pekerjaan sih. Ya, mudah banget. Terus di sini kita bisa ngatur jadwalnya nih. Kita tinggal klik yang gambar kalender ini. Oh, ini estimasi pekerjaan. Iya. Nah, Oh, tolong selesaikan ini sebelum tanggal sekian gitu ya. Nah, terus ada Oke. prioritinya. Nah, misalnya kita klik yang Atau high aja. atau bisa juga tanggal ini ngebatasin lewat dari tanggal itu, ini dokumen udah nggak bisa diakses lagi. Iya, Iya bisa kan kayak ya? gitu sih. Ah. Nah, terus ada high priority di sini kita pilih Oh, priority-nya. priority. Ini kayak high gitu ya. Oh, misal nih kita milih prioritinya low. Berarti kan ya udah kamu kerjain dulu aja yang high sebelumnya. Misal kita udah ngasih high sebelumnya gitu. Atau kita ini urgent banget nih harus detik ini juga nih high Ya. kasih high gitu. Ya, Oke. benar. Jadi nggak perlu di notes lagi ditulis. Tolong sekarang juga nggak perlu. Udah di sini udah ada pilihannya ya Iya. untuk priority. Nah, Oke. Terus kita select nih, kita share di sini misalnya kirim ke aku ya. Oh, kita cari nih mau spesifik ngirim ke siapa. Kita Oke. kirim ke aku, kita add aja. Startnya Oke. dari siapa gitu ya. Dari Oke. misalkan dari saya ngirim ke Tasya ngirim ke siapa lagi bebas. Ya. Pokoknya start workflow-nya pertama kali flow-nya itu dari Tasya dulu. Ya, benar. Oke, di sini kita Oke. set ini. Oke, kita ke sini. Terus add-nya kan tadi udah ada ya item yang kita mau pilih. Nah, kita juga bisa checklist send email notifikasi. Oh, ini si yang nerima nih dalam hal ini Tasya nih bakal dapat notifikasi email. Iya, benar. Ya karena bisa aja orang yang dituju itu nggak lagi ada di depan program ini ya nggak sih? Iya, benar. Jadi dia lagi jalan, lagi apa, itu dia bisa dapat notifikasi di handphonenya, di emailnya. Iya, benar. Tapi kalau misalkan dia lagi di depan program ini sendiri ada notifikasi bawahnya nggak sih? Ada. Itu tadi yang di halaman depan gitu yang Oh text. ya, nanti kita lihat deh. Ya. Nanti kita lihat. Oke, udah. Oke, ini Pokoknya kasih tahu via email dulu, nggak tahu orangnya lagi depan programnya atau enggak gitu. Ya, Oke, oke. terus Nah, ini kita langsung klik start workflow. start. Wah, kalau start workflow nih berarti dokumennya udah mulai nyebar nih. Udah nyebar mulai dari Tasya. Ya. Karena tadi di setnya Tasya. Oke, Oke. kita coba cek aja Kita email langsung akunnya Tasya coba. ke akun aku. Nah, di sini langsung muncul nih. Ada Oh, iya. tanggal 31 Juli my text. Tolong revisi ya. Nah, Oke, itu ada notifikasinya. notifikasinya. Nah, kita klik aja sini.
tolong revisi ya gitu. Oke. Nah, terus kalau kita oke nih, saya mau ngerjain ini nih, gimana tuh? Diapain? Kalau kita mau ngerjain ini, nah ini kita bisa bikin statusnya in progress. Oh, ada status di sini. Ada. Oh, berarti kita nggak perlu, bentar ya Pak, saya edit dulu, nggak perlu ya? Udah ada Perlu. tombolnya aja, kasih aja in progress di situ ya kan? Ya, nah terus, Bapaknya nggak usah nanya-nanya, udah belum? Ada Pak, di situ tombolnya in progress. ya, Gitu nah ya. terus kita tinggal resign aja di ke siapa, Mas Tommy misalnya. Select, oke, ke Mas Tommy kasih tahu kalau aku lagi Iya, in progress nih. ya in progress. Oke, coba Oh, kita in Silakan. progress, coba kita edit. Gimana ngeditnya? kita ke progress. Oke, kita lihat dulu ke akunnya Mas Tommy. Di sini kita ke home. Terus, nah paling bawah tuh Tasya ngirim bilang lagi in progress Pak. Nah, Oh, ini tadi di akun saya tuh dapat informasi Ya, ya, Tasyanya lagi in informasi progress. lagi. Oke. oke, langsung aja kita Kita balik lagi ke akunnya Tasya. ke resign lagi. Tasya, oke select. Oke, kita lihat di akun aku lagi. Sini, kita cek ke sini. Nah, di sini langsung muncul lagi tuh, tolong revisi ya. Nah, kali ini kita langsung buka aja filenya. Oke, kita mulai ngedit nih ya. Kita mulai edit. Kita buka filenya. Ngeditnya ini kita harus download juga nggak sih kalau mau ngedit? Nggak perlu sih, tapi bisa juga di-download. Nah, tapi di sini di program ini tuh nyediain fitur-fitur yang namanya edit in Microsoft Office, edit in Google Docs, sama Oh. edit offline. Oh, jadi kita bisa langsung edit di Google Docs ya? Bisa edit di Google Docs, di Microsoft Office, atau download dan ngedit di program lain. Iya, benar. Oke, kita coba aja ya. Ya, kita coba ya. ngedit ke Google. Kita klik edit in Google Docs ya. Oke. Nah, kita pilih akun kita. Oh, ini akunnya ini emailnya kalau bisa sama ya? Iya, sama. Dengan email yang kita daftarkan, yang Benar. terdaftar di program ini. Ya, benar. Oke. Lagi daftar, lagi loading tuh, editing in Google Docs. Oh, dia langsung sinkron ke Google Dokumen tuh? Iya. Oh, dia langsung open di situ. Iya. Oke, nih, kita- buka nih. Oke. Kita lagi loading. Berarti ya. ini terintegrasi ya sebenarnya ya. Nah, misalnya kita mau ngedit, Kita tambahin satu kata deh misalkan. ya misalnya apa ya? Bentar. Masih loading bentar ya. Oke. Oke, misalnya kita mau ngedit nih tulisan anggaran biayanya, kita tulis anggaran biaya misalnya IoT. Oke, habis kita edit kita save. Kemudian itu kita klik save. Klik save. Habis itu kita close lagi. Oh, kita harus close nih ya si Google Docs-nya ya. Oke. Oke, kita close. Terus biar lognya kebuka. Oh, log ini maksudnya gimana nih? Kalau log ini karena kita lagi ngedit, jadi si file ini ke log, orang lain nggak Oh, akan bisa. kalau kita lagi ngedit orang nggak bisa ngedit. Benar. Biar nggak bentrok ya. Ya. Oh, Nah, oke. Kita buka lognya Nah, nih. ini ya. Oke. Nah, sekarang orang bisa ngedit. Hmm. Oke, itu kalau ngedit di Google. Ya. Oke, selain ngedit di Google nih misalnya nih, wah saya nggak familiar nih dengan Google, nggak ngedit di. Microsoft Office. Oke, kita cobain. Nah, ini kita lihat dulu hasil perubahan tadi ya, yang di Google Docs. Oh, kalau kita habis nge-save tuh historinya nambah ya? Nambah nih. Kita lihat tadi kita tuh ngedit tuh biaya anggaran biaya IoT. Nah, kita lihat di sini propertiesnya. Tuh. Oh, dia Sini. langsung historinya bisa nambah. Dan oh, ini habis kita edit ini, nggak jadi ngedit inilah. Oh, kita bisa balik ke history sebelumnya, bisa Nah. rollback. Nah, itu yang version control itu tadi ya? Ya, benar. Oke. Nah. Terus
Kalau misalkan Kalau nggak kita mau ngedit pakai di- Microsoft Office, itu bakal diarahinnya kemana? ke Ke Microsoft Office. yang di laptop kita? Iya, Oh, bisa sinkron itu? bisa. Oke, kita cobain aja ya. Contoh ini. Oke, kita klik. Misalnya ini kan pakai punya aku ya. Gini, klik. Kita masuk pakai user kita. Oh, dimintain password lagi. Iya. Oh, berarti sangat aman ya. Benar. Oke. Jadi kalau ngedit di Microsoft Word nih, dia diarahin langsung ke Microsoft Word di laptop kita. Ya, benar. Nggak perlu download dulu, terus baru buka lagi, terus upload, nggak perlu ya? Benar, nggak perlu. Nah, Oke. kita coba ngapus Kita yang ini- tadi ya. Oke, kita hapus. Biaya ayat ini kita hapus nih. Jadi anggaran lagi. Oke, di save. Terus kita save. Tutup. Nanti dia ngasih kayak oke ini di save ya. Oke, terus kita tutup. Nah, terus kita cek lagi di sini apakah sudah terganti. Oh, kita reload dulu. Nah, tuh udah keganti. Oh, kalau ngeditnya pakai Office nggak ada tuh harus di unlock tadi ya? Nggak perlu. Oh, nggak Paling kayak pakai reload Google aja, ya? Iya. Nah, terus kita lihat versinya udah berubah lagi. Oke, kita habis ngedit langsung berubah versinya. Benar. Dan versi ini berubah di semua orang yang bisa ngakses file ini. Iya, Karena benar. basicnya ini file bukan di copy jadi banyak ya, tapi Iya. satu file yang hak aksesnya Benar. bisa diakses oleh banyak orang. Benar. Oke. Terus kalau misalkan ini kan kalau kita ngeditnya di Google misalkan atau di Office, itu kan cuma untuk dokumen-dokumen yang Office ya, Iya, kayak benar. Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Iya. Kalau misalkan dokumennya itu kayak misalkan Photoshop atau Illustrator misalkan atau video misalkan atau buat programmer nih codingan misalkan itu kan nggak bisa ya dibuka pakai Office. Itu Nggak gimana bisa. dong? Nah, itu kita ada yang namanya edit offline. Jadi kita langsung download itu Oh, filenya. kita download dulu. Hmm. Kita download, kita buka pakai program yang seharusnya. Ya, terus kita upload lagi. Oh, kita upload lagi. Dan selama kita ngedit itu dia ke-lock. Orang lain nggak bisa benar. sampai kita ngupload lagi. Iya, benar. Oke, berarti mekanismenya sama ya, Ya, tapi sama. bisa dengan program lain, nggak Benar. harus Office. Benar. Oke. Nah, misal nih kita udah selesai ngedit nih, Oke. terus kita ngasih tahu ke bos gimana nih? Udah nih bos, sudah selesai Oke. diedit gitu. Kita balik lagi ke my text kita. Nah, kita edit lagi teksnya. Nah, terus kita ini deh nih complete. Oh, tadi in progress, sekarang complete statusnya. Benar, selesai complete. Oh, berarti nggak usah dikasih tahu. Oh, Pak, ini udah nih Pak, silakan dicek. Nggak perlu nih, Ya. tekan aja complete tuh artinya udah beres ya. Ya, nah terus kita resign lagi ke Mycomi, kita klik, kita share lagi nih, kita select, oke kan, mau berapa menit, oke udah, nah kita cek di ininya Mas Romi, Akun saya. akun Mas Romi. Oke. Kita buka. Nah, dia langsung muncul. Complete. Nah, terus kita cek misalnya udah oke, kita klik complete di Mas Romi, udah gitu kita text down. Oke, berarti habis complete nih bisa down. Ya. Kalau down nih udah penyebarannya udah berhenti berarti. Workflow-nya udah berhenti. Tapi kalau misalkan belum down, ya complete-nya tadi yang di Tasya, yang Ya. di orang lain belum gitu kan ya. Hmm. Kalau semua ada complete A, complete B, complete C, complete itu down, workflow-nya berhenti. Benar. Orang-orang yang tadi bisa ngakses sudah nggak bisa ngakses lagi. Nah, ini kita bisa lihat di sini di my text yang complete apa. Tuh, tolong revisi ya yang tadi tuh Oh, complete. oke. Complete. Nah, Oke, gitu. berarti workflow-nya berhenti. Berhenti. Oke, jadi gitu ya. Oh, sebenarnya ini bener sih mirip Google Drive, tapi versi upgrade-nya ya nggak sih? Iya, benar. Jadi Iya, benar. apa-apa yang bisa dilakuin Google dia bisa, tapi dengan versi yang fitur yang lebih banyak ya nggak? Iya, benar banget. Dia ada version control di sini di Benar. Google nggak ada version Benar. control ya kan? Workflow di Google nggak ada workflow ya kan? Benar.
Oke. Jadi DMS itu seperti itu guys. Dia versi upgrade-nya dari Google Drive itu sendiri. Jadi kalau dibilang ini mirip Google Drive nggak juga ya kan? Iya benar. Oke. Nah, habis itu. Terus kalau misalkan ini kan tadi kita ngedit dokumen atau ngupload dokumen yang office ya kak? Benar. Kalau misalkan kayak di perusahaan itu kita nge-scan kwitansi misalkan atau kita nge-scan dokumen. Nah itu dokumen yang kita punya itu mau kita edit misalkan. Nah itu kan gambar ya? Ya. Terus gimana dong kalau gambar yang mau kita edit gimana? Nah nggak usah khawatir, di program ini juga ada yang namanya fitur OCR. Oh OCR itu kayak ini ya, image to text gitu ya? Iya benar. Oh dia bisa konversi tuh? Bisa. Oh canggih juga, Ya, coba kita tes aja ya kita langsung tes ya. nih. Ini kan ada yang PDF nih, nah kita klik. Misalnya, Oh PDF-nya ini berarti PDF yang isinya gambar. Ya benar. PDF yang isinya gambar, tujuan kita mau kita rubah jadi tulisan. Kita upload dulu ya. Kita coba simulasi. Kita upload. Oke, nah udah upload, terus kita langsung aja klik OCR. Nah, udah berubah tuh kan, ada yang OCR-nya tuh, ada tulisan OCR. Kita klik tulisan OCR-nya. Oke, nah udah kita bisa blok. Oh jadi tulisan dia? Iya. Padahal ini tadinya gambar. Benar. Sekarang bisa jadi tulisan. Benar. Berarti dia cukup cerdas juga ya untuk Iya. mengkonversi gambar mengenali jadi tulisan ya. Gitu. Oke, jadi dokumen yang diupload nih harus PDF nih. Benar, Harus PDF. Jadi gambar ya yang berupa PDF. Jadi PDF yang isinya gambar gitu. Benar. Dengan OCR ini bisa dirubah jadi PDF juga yang isinya udah tulisan. Ya, benar. Gambarnya dikonversi. Benar. Jadi kayak hasil scan gitu ya, hasil foto gitu ya. Hmm. Oke, ini perlu banget sih ini fitur-fitur kayak gini ya. Ya, benar. Oke. Nah, terus ini kan tadi kita udah login ya, pakai akun saya, pakai akunnya Tasya gitu. Itu akun tadi kita kan nggak pernah register ya, Kak? Itu bikinnya di mana? Bikinnya di panel admin. Nah, Panel admin ini cuma bisa diakses oleh admin. doang. Nah, Oh, kita coba lihat aja ya. kita Panel coba admin itu langsung gimana ya. sih gitu? Kita masuk ke admin. Kalau pun admin. Nah, di sini udah ada kan? Oke, ini tampilan panel admin gini nih. Ya, tampilan panel Oh, admin. dia ada fitur-fitur yang nggak ada di user biasa. Benar. Oke. Gitu. Di sini ada yang namanya admin tools. Oke. Kita ke admin tools. Oke. Nah, di sini yang ada tuh user and group. Nah, misalnya kita Oh, mau bikin usernya di sini. Iya. Oh, jadi kenapa bukan user yang mendaftarkan dirinya? Karena di perusahaan itu bisa aja user ini akan keluar, pindah Iya, gitu ya. benar. Jadi semua diatur oleh, mungkin ini dipegang oleh HRD kali ya, atau mungkin owner, ya kan, owner dari perusahaannya. Karena kenapa owner? Karena admin ini powerful banget ya. Iya. Dia bisa bikin user, Iya. dia bisa bikin jabatan baru, bahkan dia bisa lihat semua dokumen-dokumennya milik user. Ya, nah kita coba dulu. Kita coba bikin user dulu ya. Kita dulu, Oke. misalnya Parensi. Di sini. Nah, emailnya harus benar ya. Emailnya berarti harus email yang jangan email bodong nih, harus beneran email yang ada di dunia nyata. Benar. Karena dia bakal ngirim notifikasi tadi ya nggak? Dan paling recommended itu sebenarnya harus Google ya nggak sih? Ya. Harus ke Gmail ya, Gmail Google Mail. Karena kenapa tuh? Biar bisa ngedit langsung pakai Google Doc. Oh ya, tadi kan kita udah nyontoin ya ngedit di Google Docs ya. Ya. Ngedit di Google Docs berarti baru bisa jalan kalau emailnya ini beneran emailnya Gmail. Ya, benar. Dan yang lagi login di situ Gmail. Oke. Kalau nggak dia nggak bisa dapat akses ke Google Docs ya nggak sih? Ya, nah, oke. Kita langsung create aja user ya di sini. Oke. Dia nggak mau ngevalidasi kalau kita salah ngeklik emailnya. Nah, oke. Langsung aja kita klik di sini ada message. Oke, belum muncul tuh
nama Rensi belum muncul, kita ke username. Nah, udah muncul nih Rensi Aulia Tansya tuh. Oh, oke. Berarti kita di panel admin bisa ngelihat semua list daftar user. Nah, Oke. enak. Terus user kalau di sebuah perusahaan kan ada jabatan-jabatan tertentu ya. Nih si user ini jabatannya apa gitu. Itu bikinnya di mana? Nah, itu bikinnya di grup. Oh, istilahnya grup ya kalau di sini ya, bukan jabatan ya. Nah, kita misalnya mau dianya itu bagian promosi. Oh, promosi. Oke. Sorry. Kita browser dulu. Kita bikin dulu ya grupnya ya. Kita add di sini new group, terus kita bikin identifier-nya. Oh, ini ID ya. ID. ID ini apa nih? Kayak angka gitu. Bisa berupa angka, bisa berupa nama atau apapun itu terserah. Itu bebas, tapi kalau misalnya nama kita nggak boleh kasih. Oh, dia mungkin ini ya, lebih ke hierarki dari si perusahaannya bisa juga ya. Bisa juga. Jadi misalkan ID 1 itu jabatannya paling tinggi misalkan. Ya. Terus makin ke bawah angkanya makin besar. Ya, benar. Jadi sesuai hierarki nih ID-nya. ID dari si jabatan atau grupnya ini. Nah, Oke, kita coba kasih angka aja kali ya. ya kita coba misalnya kasih 20 misalnya. Oke, jabatan paling bawah nih ya, coba ya. Promosi. Oke, namanya. Oh, Terus nama dari klik jabatannya. Oke. grup. Kita klik di sini. Kita masukin nih orang-orangnya siapa aja. Tadi Oh, siapa aja yang ada di jabatan ini? Iya, misalnya Rensi, kita add, terus Tasya. Oh, kita search ya. Karena usernya bisa banyak banget ya kan. Bisa. Kalau tampilin semua ribet juga. Jadi kita search. Oke. Oke. Nah, udah deh masuk gitu. Oke, berarti kita bisa bikin user, kita bisa bikin jabatan, grup di situ, kita bisa tambahkan orang ke jabatan itu. Benar. Kita kalau mau lihat semua dokumen gimana? Nah, kalau mau lihat semua dokumen itu yang paling fitur yang paling keren banget di admin. Di admin. Nah, kita tinggal ke repository. Di repository itu, lagi loading. Nah, di repository itu kita bisa klik nih, di sini ada yang namanya user homes. Nah, di user homes ini langsung muncul tuh siapa aja akun-akunnya, Tasya, Rensi, Romi, gitu. Siapapun kita bisa lihat. Misalnya kita mau klik tadi punyanya Mas Romi, tuh langsung muncul kalau yang ada Semua di dia. dokumen-dokumen saya muncul. Oh, kan admin ini ya. sangat powerful ya. Benar. Berarti ini admin harus diamankan ya nggak sih? Iya, benar. Harus diamankan dengan fitur paling aman. Oh, itu mungkin ya yang kita maksud sebelumnya bisa integrasi dengan VPN. Benar. Biar fitur admin yang powerful ini jangan sampai disalahgunakan. Nah, Karena dia bisa mengakses semua dokumen user, dia bisa akses user, dia bisa delete user ya nggak sih? Benar. Oke. Gitu. Nah, di sini juga bisa kalau misalnya kita udah kebanyakan nih filenya, Ya. nggak usah khawatir, kita bisa download by zip. Oh, download by zip ini bukan cuma di admin ya, di semua Bukan, user di ya. semua user nih. Kita download zip Iya. dokumen milik kita Ya, misalkan. misalnya nih kita coba punya Tasya 22 nih. Di sini kita pakai punya admin aja. Di sini ada langsung tulisannya di sampingnya download as zip. Nah, kalau kita download as zip, udah deh. Kita langsung. dapat zipnya. Iya, dapat Semua zipnya. dokumen kita. Benar. Oh, gampang juga ya. Benar. Atau kalau nggak usah ngedownload bisa nggak? Bisa banget. Nah, ada yang namanya fitur tambahan sync ke desktop. Fitur tambahan ini Gitu. aplikasi tambahan berarti. Iya, Oh, berarti kita tambahan. nginstal lagi ya. Benar, install Oh, berarti lagi. kita nginstal program yang bisa ngesinkron folder di Windows kita Iya. ke server Benar. secara otomatis. Benar. Kita nggak perlu download lagi. Benar. Oh, ini gitu. kayak sinkronisasinya Google Drive nggak sih? Iya, benar. Kan bener. Jadi fitur-fiturnya Google Drive itu kita semua ada di sini. Iya, benar. Tapi versi upgrade-nya ya nggak? Benar banget. Oke. Gitu. Jadi gitu ya guys ya. Sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya DMS ini mirip Google Drive nggak sih? Iya, mirip Google Drive, tapi versi upgrade-nya Iya, dan yang pasti lebih canggih. lebih canggih ya kan. tuh. Google Drive bisa ngelakuin apa? Dia bisa juga. Iya. Tapi
apa yang dia bisa lakuin Google Drive belum tentu bisa. Benar Di Google Drive banget. nggak ada workflow ya nggak? Benar. Nggak ada version control. Benar. Iya kan? Tapi kalau soal sinkronisasi bisa Ya, gitu. bisa. Ngirim bisa, tapi Bisa. ngirim doang. Benar. Nggak ada workflow, nggak ada Benar. hak aksesnya nggak? Benar banget. Oke, jadi gitu ya guys ya. Iya. Kalau misalkan ini masih ada pertanyaan seputar DMS ini, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita bakal jawabin. Kalau misalkan ada pertanyaan yang menarik, kita bisa bikin part 2 dari Q&A ini ya. Iya, benar. Nanti kita obrak-abrik sih. Oke, kita bongkar semua kita fitur-fiturnya bongkar. DMS ini. Benar. Makanya kalau misalkan teman-teman belum subscribe dulu, nyalain notifikasinya biar kalau kita upload part 2 nanti teman-teman dapat notifikasi. Iya, benar banget. Oke, yaudah sekian dulu nih video kali ini, kita bahas panjang lebar tentang dokumen manajemen sistem ini. Iya, benar. Ini video kedua dari seri DMS kita ya. Kalau teman-teman belum nonton video pertamanya, nanti kita taruh linknya di deskripsi box. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Romi Sampai pamit. jumpa. Sasha Ramadini pamit. Oke, thank you. Oke.